Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai notasi sigma. Pada video sebelumnya kita sudah belajar menggunakan sifat-sifat notasi sigma. Nah, pada kesempatan kali ini kalian akan belajar menggunakan rumus pada soal-soal notasi sigma. Di sini ada beberapa rumus yang akan kita gunakan. Diantaranya ada rumus pertama seperti ini, rumus kedua, rumus ketiga, rumus keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Oke, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Ada sigma dengan batas bawah n sama dengan 1, batas atasnya 5, sigmanya sigma 4 ya. Nah, maka kalau misalnya kalian menemukan soal seperti ini, kalian gunakan rumus nomor 6. Oke, kita gunakan rumus nomor 6, yaitu sigma A batas bawah n sama dengan 1, batas atasnya K, maka sama dengan A dikali K dikurang dalam kurung n-1 kurung tutup gitu. Ya, nah di sini ada A-nya yaitu 4, kemudian K-nya yaitu 5. Oke, kita masukkan rumusnya kan seperti ini. A dikali K dikurang n-1. Oke, kita masukkan nilai-nilainya. Maka sama dengan A-nya yaitu 4 dikali K-nya yaitu 5 dikurang dalam kurung N-nya yaitu 1. Di sini N-nya sama dengan 1 ya. Dikurang 1 kurung tutup. 1 dikurang 1 kan habis alias 0. 5 dikurang 0 tetap 5. Sehingga 4 dikali 5 hasilnya adalah 20 gitu. Gimana? Jelas ya? Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ada sigma 6 dengan batas bawah n sama dengan 5, batas atasnya 10. Nah, kalau misalnya kalian menemukan soal seperti ini, maka gunakan rumus nomor 7. Di sini ada A yaitu 6, K-nya yaitu 10, N-nya atau B-nya itu adalah 5 gitu. Rumusnya kita tulis A dikali K dikurang dalam kurung B-1 gitu. Kita masukkan nilai-nilainya. A-nya sama dengan 6, kemudian dalam kurung K-nya sama dengan 10 dikurang B-nya sama dengan 5 dikurang 1 kurung tutup, sehingga sama dengan 5 dikurang 1 kan 4. 10 dikurang 4 sama dengan 6. Jadinya 6 dikali 6. Hasilnya adalah 36. Gitu, jelas ya? Soal nomor 3 ada sigma 5n dengan batas bawah n sama dengan 3, batas atasnya 8. Maka kalau soal seperti ini, kita gunakan rumus nomor 5. Oke, K-nya sama dengan 8, B-nya sama dengan 5, A-nya sama dengan 3, gitu ya. Kita masukkan dulu rumusnya. K per 2 dikali dalam kurung B dikali A, kemudian ditambah B dikali K. Oke, gitu ya. Sekarang kita masukkan nilainya. Kita substitusikan ke dalam rumus. K-nya sama dengan 8. Jadinya 8 per 2 dikali B, B-nya 5, A-nya sama dengan 3.
Oke, ditambah B lagi, B-nya 5, K-nya yaitu 8. Oke, jelas ya sampai sini ya. Terus setelah itu kita proses. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 5 dikali 3, 15. Ditambah 5 dikali 8, 40. Kemudian, oh ya maaf, ini itu masih dalam kurung ya, satu kesatuan nih. Jadi B dikali A baru nanti ditambah B dikali K. Ini juga sama. Ya, jadi 15 ditambah 40 baru nanti dikali 4. Atau kita tulis 4 dikali 15 tambah 40 yaitu 55. 4 dikali 55 hasilnya adalah 220 gitu. Jelas ya? Untuk soal nomor 4 di sini ada sigma 2n plus 10 dengan batas bawah n sama dengan 1, batas atasnya sama dengan 10. Maka kita gunakan rumus nomor 4. Oke, ada dua cara. Cara yang pertama yaitu rumusnya K per 2 dikali dengan N1 ditambah A ditambah K ditambah A. Jadi nanti N1 tambah A dulu ditambah K ditambah A baru nanti dijumlahin baru dikalikan dengan K per 2 gitu ya. Nah, cara yang kedua yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Oke, kita satu-satu terlebih dahulu ya. Nah, di sini 2N. 2N A-nya yaitu 10. Kemudian di sini K-nya sama dengan 10 juga. Gitu ya. Oke. N1 itu adalah suku pertama ya. Kita gunakan cara yang satu. Saya tulis di sini ya. Cara pertama terlebih dahulu yaitu K per 2 dikali N1 suku pertama ditambah A ditambah K plus A. Oke, kita masukin nilainya. K-nya itu 10 per 2 dikali N1 suku pertama berarti kan 1 ditambah A-nya yaitu 10 ditambah K-nya 10 ditambah A-nya juga 10. Gitu, sampai sini jelas ya. Oke, karena di sininya 2N, maaf ada sedikit kesalahan, maka di sininya berarti 2 dikali N1. Maka di sininya pun 2 dikali 1, di sininya pun sama, 2 dikali 10 gitu ya, karena koefisiennya itu ada 2 sehingga 10 dibagi 2 itu 5. Ini 2 dikali 1 ya, 2 dikali 1 2, 2 ditambah 10, 12, ditambah 2 dikali 10, 20, ditambah 10, hasilnya adalah 30. Oke, berarti 5 dikali 42. 5 dikali 42 hasilnya adalah 210. Nah, untuk cara yang kedua itu pakai SN. SN itu adalah suatu deret aritmatika. Jadi A itu adalah suku pertama atau suku ke-1. N itu adalah banyaknya suku, sedangkan B itu adalah nilai beda. Gitu ya. Nah, sebelumnya berarti harus kita cari terlebih dahulu. A-nya berapa, B-nya berapa. Untuk cara yang kedua, maka kita gunakan dari sini nih. 2N plus 10. Ini ya. Dari 2N plus 10, N-nya kita ganti dengan suku pertama. Berarti 2 dikali 1 ditambah 10
kemudian ditambah 2, dikali 2 ditambah 10, ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah, karena kan sampai 10 ya banyaknya, 2 dikali 10 ditambah 10 gitu, sehingga didapatlah sama dengan 2 dikali 1 2 tambah 10 jadi 12, ditambah 2 kali 2 4, 4 ditambah 10 14, dan seterusnya sampai dengan ditambah 2 dikali 10 adalah 20, ditambah 10 30. Nah, dari sini didapat, di sini adalah nilai suku pertamanya, yaitu nilai A. Sedangkan nilai beda atau B, jadi A-nya sama dengan 12, B-nya itu adalah suku kedua dikurang suku pertama. 14 dikurang 12. Nilai B-nya adalah 2. Gitu. N-nya banyaknya suku. Ini kan batas atasnya ada 10. Jadi N-nya sama dengan 10. Sehingga SN. Nah, sini saya tulis dulu rumusnya. SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Kita masukin nilai-nilainya. N-nya berarti 10 per 2. 2A berarti 2 dikali A-nya 12 ditambah N-nya yaitu 10 dikurang 1 dikali B-nya yaitu 2. Jadinya 10 dibagi 2 hasilnya 5 dikali 2 dikali 12 kan 24. Ditambah 9 dikali 2, 10 kurang 1 kan 9, 9 kali 2, 18. Oke, 24 ditambah 18 itu kan 42, jadinya 5 dikali 42, hasilnya adalah 210. Oke, kalau misalnya ada yang kurang paham, silakan langsung ditanyakan ya. Berikutnya soal nomor 5, ada sigma K plus 1 dikali K min 2, batas bawah K sama dengan 1, batas atasnya 30. Nah, ini kita kalikan pelangi terlebih dahulu ya. Ini dikali ini dikali ini, terus ini dikali ini dikali ini. Kalau sudah dikalikan pelangi, maka hasilnya adalah seperti ini. Sigma K kuadrat 3K sama min 2K berarti plus K, satu lagi 3 dikali min 2 jadinya min 6 dengan batas bawahnya 1, batas atasnya 30. Nah, kemudian kita pisahkan satu-satu. K kuadrat K sama dengan 1 30 plus sigma K batas bawahnya 1 atas 30 min sigma 6 batas bawahnya 1 batas atasnya 30. Gitu, jelas ya. Kemudian kalau misalnya kalian menemukan di sini ada kuadrat atau bentuk pangkat 2, maka gunakan rumus nomor 2, yaitu rumusnya, saya tulis di bawahnya dulu ya, 1/6 N. N itu adalah banyaknya suku atau batas atas ya. N plus 1 dikali 2N plus 1. Nah, ini untuk yang pangkat 2. Ditambah untuk yang pangkat 1 yaitu setengah N dikali N min 1. N plus 1, maaf. Gitu. Terus kalau misalnya cuman konstanta saja, maka tinggal N dikali K. Oh, ini bukan plus tapi min ya, min. Gitu. Nah, dari sini kita masukkan satu persatu. N-nya sekali lagi adalah 30. Oke, sama dengan 1/6 dikali 30 dikali N plus 1, 30 ditambah 1 berarti 31
dikali 2 kali N. 2 kali 30, 60 ditambah 1, 61. Ditambah setengah N, 30. Dikali N plus 1, 31. Dikurang N dikali K. N-nya 30 dikali konstantanya 6. Gitu. Jelas ya sampai sini. Nah sekarang ini bisa disederhanain nih. 30 dibagi 6 ya. Kita coret. 30 bagi 6 berapa? 5. Gitu. Karena 6 kali 5 hasilnya adalah 30. Kemudian 30 dibagi 2 hasilnya 15. Sekarang 31 dikali 61 nih. 31 dikali 61 hasilnya adalah 1891. Kita turunkan dulu ke bawah ya. Tadi 1 dikali 5, 5. Dikali 31 dikali 61, 1891. Ditambah 1 kali 15, 15. Dikali 31. Dikurang 30 dikali 6. Gitu. Terus kita kalikan dulu. 5 dikali 1891 hasilnya adalah 9455. Ditambah 15 dikali 31 hasilnya 465. Dikurang 30 kali 6 adalah 180. Jumlahin terus dikurang. Hasil akhirnya adalah 9740. Oke, untuk soal yang terakhir nomor 6 ada sigma 9N-8, batas bawah 1, batas atasnya 25. Nah ini sama seperti soal nomor 4, berarti kita gunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan rumus K per 2 dikali N1 ditambah A ditambah K ditambah A. Oke, gitu ya. A-nya sama dengan, ini A-nya nih, min 8. K-nya sama dengan 25. Jangan lupa koefisien 9-nya selalu diikut sertakan. Sehingga kita masukkan sama dengan K-nya yaitu 25 dibagi 2 dikali 9 N1 berarti suku pertama yaitu 1 ditambah A-nya yaitu min 8. Gitu ya. Ditambah 9 dikali K, K-nya yaitu 25 ditambah A-nya yaitu min 8. Oke, sampai sini jelas? Jelas ya? Berikutnya lagi 25 dibagi 2. Jangan 2 dibagi 2 karena kan ganjil ya. 9 kali 1 kan 9. Dikurang 8 hasilnya 1. Ditambah 9 dikali 25 dikurangi 8 hasilnya adalah 217. Gitu ya. Terus ini kita jumlahin. Ini kan 218 atau enggak tulis dulu deh. 25 dibagi 2 218. Coret berarti kan sisa 109. Dikali 25 hasilnya adalah 2725. Gitu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, cara yang kedua berarti nih dari si suku 9N-8 menjadi, kita cari nilai A, B, dan N-nya ya. 9 dikali 1 dikurang 8 ditambah 9 dikali 2 dikurang 8 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah 9 dikali 25 dikurang 8. Gitu.
Maka hasilnya di sini ada 1 tambah 10 dan seterusnya sampai dengan ditambah 217. Sehingga didapat nilai A-nya yaitu nilai suku pertama yaitu 1, nilai B-nya yaitu nilai beda suku kedua dikurangi suku pertama, 10 kurangi 1 sama dengan 9, dan N-nya yaitu banyaknya suku, 25. Kita masukkan SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. Ini rumusnya ya. Kita masukkan sama dengan N-nya 25 dibagi 2. 2 dikali A-nya sama dengan 1 ditambah N min 1, 25 dikurang 1 dikali B-nya 9. Oke, 25 per 2 dikali 2 ditambah 25 dikurang 1, 24. 24 dikali 9 hasilnya 216. Oke, terus 25 dibagi 2 dikali ini 218. 218 bagi 2 109. Berarti 25 dikali 109 hasilnya adalah 2725. Oke, jelas ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan langsung. Cukup sampai di sini pembelajaran mengenai notasi sigma. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.